Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabul fadilah, hadratul ulama wal masyayikh wal asatidh, sahibul ma'had darul ma'arif, akhil aziz al mukarram Kiai Haji Dedi Wahidi atalallahu baqa'ah dzukhal wal ummah, Wakil Bupati Indramayu periode 2024-2029 Bapak Haji Tabrani, rombongan Gandrung Nabi di bawah pimpinan Gus Zaman yang saya hormati, pengurus Nahdlatul Ulama, Ansor Banser, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, para santri, santriwati, para wali murid, sadati, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kuwu, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Tahun 1914, dunia Islam di bawah penjajahan kolonial. Mesir, Irak, Sudan dijajah Inggris. Suriah, Lebanon, Tunis, Aljazair dijajah Prancis. Libya dijajah Itali. Indonesia dijajah Belanda. Waktu itu umat Islam dipimpin oleh khalifah, namanya Khilafah Utsmaniyah Ottoman, berpusat di Turki, Istanbul. Khalifah menghadapi penjajah la haula wala, tidak bisa bergerak melawan apa-apa. Maka tahun 14, diringkas saja, ringkas ini, tapi harus tahu anak-anak. Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, pendiri NU, mempunyai waskito, mempunyai apa? Feeling ya, waru sadurunge terjadi bahwa sistem khilafah di Turki akan ambruk. Nanti akan berdiri negara sendiri-sendiri. Sistem khilafah akan bubar. Ketika nanti khilafah Ottoman bubar, negeri Jawi ini, Indonesia, negeri Jawi ini jangan sampai menjadi masyarakatnya yang tidak semangat beragama. Oleh karena itu pada tahun 14, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan jargon syiar yang tidak kita dapati di Timur Tengah. Ulama Timur Tengah nggak ada, ulama Arab nggak ada yang punya jargon seperti Hashim Asy'ari, yaitu hubbul waton minal, artinya nasionalisme bagian dari iman, kebangsaan negara bagian dari iman. Tidak bisa dipisahkan antara semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air, semangat nation state dengan agama. Jadilah negara masyarakatnya tidak sekuler, masih memperhatikan agama. Nah, betul apa yang prediksi oleh Hashim Asy'ari betul. Tahun 1924 khilafah bubar. Yang membubarkan adalah namanya Mustafa Kamal Atatürk. Turki merdeka, negara nasionalis sekuler. Nah, wilayahnya gimana? Wilayah di bawah wilayah khilafah, karep-karep mukono, karep-karep mengkano, ngurusin, berjuang sendiri-sendiri.
Yang penting Turki merdeka. Sekuler. Tidak boleh nama Arab. Muhammad nggak boleh, Mehmet. Rojab Toyib nggak boleh, Recep Tayyip. Khadijah tidak boleh, Cetice. Ali, Alija, Ayub, Eop. Tidak boleh pakai kopiah putih atau gamis di luar masjid. Di luar masjid boleh. Bahkan di Ankara, ibu kota baru, azan pakai bahasa Turki. Gambar-gambar khilafah dilarang beredar. Souvenir dilarang gambar khilafah. Kementerian Agama, Wakaf dan Haji dibubarkan. Di luar masjid tidak boleh pakai gamis, pakai kopiah putih. Ini gerakan sekularisme di Turki waktu itu, tahun 24. Nah, umat Islam di wilayah-wilayah negara Islam kehilangan pemimpin. Akhirnya berjuang sendiri-sendiri melawan penjajah. Awal pertama ada partai politik di Arab, partai Ba'ath. Partai apa? Yang didirikan oleh seorang Kristen Ortodok dari Damaskus, namanya Mitchell Aflaq. Yang penting semangat melawan penjajah, merebut kemerdekaan. Gak penting agama, gak ngurusin agama. Yang penting ngurusin apa? Kemerdekaan. Mengkader beberapa kader pemuda-pemuda Arab dari Suriah Abdul Karim Qasim, nanti diteruskan oleh Hafid Asad. Dari Irak Hasan Bakar, nanti diteruskan oleh Saddam Hussein. Dari Mesir Sa'ad Zaglul, diteruskan oleh Jamal Nasir. Dari Libya Abdus Salam Jalud, diteruskan oleh Muammar Gaddafi. Dari Aljazair bin Bella, diteruskan oleh Shadri bin Jadid. Dari Tunis Habibur Ghaibah. Dari Sudan Ja'far Numairi. Mereka ini adalah kader-kader Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Paham tidak? Nasionalis, sosialis, sekuler, tidak mengurusi agama. Bukan anti agama, tapi agama bukan urusan pemerintah, bukan urusan negara. Mau haji silahkan, mau pergi sendiri sana ngurus sendiri, itu namanya sekuler. Mau bangun masjid silahkan, tapi ya enggak, pemerintah enggak peduli. Kementerian Agama, Haji, Wakaf dibubarkan. Ya. Lama-lama umat Islam bergerak, bikin partai politik tahun 37, namanya Partai Ikhwanul Muslimin. Ketuanya namanya Syekh Hasan Al-Banna, moderat, ahli sunnah wal jamaah, menggembleng kader-kader muslim di mana-mana. Tahun 40 ada pemuda ikhwan, kalau di sini Banser barangkali, Banser membunuh Perdana Menteri Mesir namanya An-Najrasyi yang dibunuh. Hasan Banna menangis, bukan begini cara berjuang. Bukan dengan teror cara berjuang. Kita bangkitkan semangat Islam supaya masyarakatnya semangat beragama Islam. Bukan dengan cara membunuh. Kamu bukan bunuh Najrasyi, bunuh saya kamu ini. Betul? Tahun 4 itu terjadi tahun 40. Tahun 42 Hasan Banna dibunuh. Nah, gantinya hati-hati. Mengganti pengurus NU juga harus hati-hati. Gantinya namanya Sayyid Qutb. Siapa namanya? Sayyid Qutb beda dengan Hasan Al-Banna. Menulis buku namanya Ma'alim fit Thoriq, petunjuk jalan yang benar. Isinya, ringkas cerita, apa saja ide yang datang dari luar agama Islam minal jahiliyah. Ide jahiliyah itu apa? Kapitalisme jahiliyah, komunisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, nasionalisme jahiliyah. Jadi kalau Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman, Sayyid Qutb mengatakan hubbul waton minal jahiliyah. Paham tidak? Inilah gemblengan Ikhwanul Muslimun. Nanti di sini di Indonesia ini ada buku itu diterjemahkan, kemudian dikaji di perguruan-perguruan tinggi umum dengan namanya kelompok tarbiyah. Di Drama juga ada.
Dalamnya ada nggak? Nggak ada ya. IPB, ITB, UI, Gajah Mada, Undip, ITS. Di Undip malah ada Profesor Dr. Suteki menulis berhalaman-halaman membela berdirinya sistem khilafah di Indonesia atau di Asia Tenggara. Itu akibat baca buku Ma'alim fit Thariq. Ringkas cerita, tahun 65 mereka berusaha kudeta menggulingkan Presiden Jamal Nasir, gagal. Pemimpin Ikhwan 6 orang digantung, ditonton oleh rakyat. Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hussein Hudaybi, Umar Tilimsani. Ikhwan dibubarkan, tapi muncul yang lebih radikal. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Semua orang kafir. Syekhul Azhar kafir. Yang hafal Quran kafir. Turki Sufiyah kafir. Kecuali mereka yang tidak kafir. Pemimpinnya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Tahun 69. Mereka lah yang membunuh Menteri Agama Husain Al-Zahabi. Yang punya karang kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Membunuh wartawan senior Yusuf Sibai. Dan puncaknya tanggal 3 Oktober tahun 81 membunuh Presiden Mesir Muhammad Anwar Sadat. Mereka dihabisin oleh Husni Mubarak, pengganti dari Anwar Sadat, tapi tidak habis. Salah satu pemimpinnya Ayman Al-Zawahiri lari ke Afghanistan, bergabung dengan Usama bin Laden mendirikan Al-Qaeda. Itulah terorisme di abad 20 dalam Islam. Paham boten? Dari Indonesia pada ikut Amrozi, Ali Hufron, Ali Imron, Imam Samudra. Sing Dermayu anak, sing Gedung Ungu, Muazzam. Sing Cirebonnya anak, Syaifuddin, Sarifuddin. Sing Tegalnya anak, Ahmad Ali. Sing Pemalang, Umar Patek. Sing Batang, Abdul Matin. Sing Malang, Salim Mubarak. Sing Cianjur, internasional. Ditakuti oleh internasional. Hambali. Sampai sekarang masih di penjara Guantanamo di Amerika. Alhamdulillah Indonesia subur terus. Alhamdulillah. Gak ketinggalan. Itulah ringkas. Kenapa? Kenapa terjadi terorisme? Ayo, kenapa ayo? Karena belum selesai menggabungkan antara semangat nasionalisme dengan semangat agama Islam. Jadi yang nasionalis saja, tidak memikir agama Islam. Hafid Asad, Saddam Hussein, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, nasionalis, nggak mikir agama Islam. Yang mikir yang ulama Islam saja, tidak pernah mikir nasionalisme. Di Indonesia beda, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama, kiai, nasionalis, maka menjadi pahlawan nasional. Putranya Wahid Hasyim hafal Quran, kiai hafal Quran, nasionalis, menjadi pahlawan nasional. Gus Dur, ulama dan nasionalis. Pak Idam Khalid, ulama nasionalis, jadi pahlawan nasional. Kiai Wahab Hasbullah, ulama pahlawan nasional. Kiai Asad Samsul Arifin, ulama pahlawan nasional. Kiai Zainul Arifin, ulama pahlawan nasional. Kiai-kiai yang dibunuh oleh Jepang, Zaini Mustafa dari Tasikmalaya, dari Singaparna, dipenggal kepalanya oleh Jepang. Kiai Hamid Rusdi dari Malang, berondong oleh Jepang. Kiai Ilyas dari Lumajang, diberondong oleh Jepang. Itu kiai-kiai. Nggak ada orang Yaman yang jadi korban Belanda itu. Nggak ada orang Yaman, kiai-kiai semuanya. Kiai Hasyim Asy'ari di penjara 1 bulan dengan Kiai Solihin Babakan Ciwaringin. Waktunya Kang Solihin, Kiai Solihin. Kiai Solihin pun dipukul oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari pun dipukul oleh Jepang, dipukulin karena tidak mau sujud ke timur, tidak mau hormat pada kaisar apa namanya? Sakare apa namanya? Sakire apa namanya? Sakire ya. Sujud pada kaisar Jepang. Gara-gara itu Kiai Hasyim Asy'ari 1 bulan di penjara. Nah, oleh karena itu kita yang santri ini, yang NU ini harus punya semangat ruhuddin dan ruhul wataniyah. Apa? Sunan Gunung Jati apa wasiatnya? Titip tajuk karo wong miskin. Luar biasa itu artinya. Kelihatan sederhana, tapi artinya perjuangkan agama dan perjuangkan kesejahteraan rakyat. Itu artinya itu. Tidak bisa dipisahkan antara agama dan kesejahteraan masyarakat.
Paham boten? Nah, di antara perjuangan agama, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di dalam Quran tidak ada kalimah umat Islam, nggak ada. Yang bilang ada nggak pernah baca Quran itu, paling bacanya kulhu, falak, nas, tahlilan. Kalau ente baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada kamu temukan umat Islam, betul wonten. Umat Arab, bangsa Arab, betul wonten. Yang ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya jadikan kamu Muhammad dan pengikut kamu umat Muhammad umat yang keren, umat yang bermartabat, umat yang berprestasi. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan. Peran apa? Syuhudan dinian, peran agama. Menteri agama harus NU, imam masjid Karangampel harus NU, Indramayu harus NU, kepala KUA harus NU, Kemenag harus NU. Paham boten? Kepala-kepala aliyah, tarawiyah harus terus syuhudan dinian. Syuhudan nomor 2, syuhudan thaqafiyan, pendidikan. Kepala-kepala SMA, SD, SMP harus NU. Sudah belum di sini? Sudah belum? Belum. Ya, makanya kantor benih harus jadi. Kantor benih harus jadi. Ini namanya syuhudan sia-sian, peran politik. Penting peran politik itu. Gak mungkin kita dapat berbuat banyak tanpa kekuatan politik. Syuhudan hadarian, kesejahteraan. Pendidikan. Saya bangga dengan Darul Ma'arif ini. Kang Wahidi yang luar biasa membangun dari nol. Bi barakati du'ai jaddih Bah Arsyad. Alhamdulillah Kang Wahidi atau Kiai Wahidi bisa membangun pesan segini besarnya. Harus didukung, harus sukses, harus outputnya, alumninya menjadi kader-kader pejuang Nahdlatul. Adik, apa saja? Syuhudan siasian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan dinian, syuhudan istimaiyan, syuhudan iktisadian. Sunan Gunung Jati pesan titip tajuk. Itu apa artinya? Islam harus tetap diperjuangkan. Kitab Fathul Mu'in, kitab kuning, kitab kuno, karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Begini bunyinya. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawai wa ujratit tamrid. Ketua Umum PBNU harus hafal Fathul Mu'in. Setuju? Tapi saya sudah bodolan, sudah mantan sudah. Apa artinya? Pasal ini menjelaskan masalah jihad. Jihad ada 4. Pertama, isbatu wujudillah. Dalam syarahnya I'al Talibin, iqamati hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah lisbati wujudis sani'. Jihad pertama adalah mengajak masyarakat Kaplongan Indramayu agar beriman kepada Allah dengan iman yang berhujjah, iman yang berdalil. Ajamu melu-melu wong tua. Kamu percaya ada Allah? Percaya. Jadi siapa? Jadi bapak. Nggak boleh. Kalau sudah berpendidikan nggak boleh. Kata siapa? Kata saya sendiri. Ayo saya tanya. Allah ada? Kata siapa? Kata saya. Itu namanya hujjah diniyatin. Allah ada? Kata siapa? Wa itsbatu wujudillah ay iqamatu hujjatin diniyah naqliyatan kanat au aqliyah. Dalilnya mana? Allah ada. Qul huwallahu ahad. Apa dalilnya?
itu namanya dalil nakli tekstual. Yang dalil akli, dengarkan. Yang dalil akli, dalil rasional. Yang dalil rasional, kita ini sesungguhnya tidak ada. Ayo bunyi bareng. Kita ini sesungguhnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Yang ada sebelum lafal ada itu. Bahkan kita menggunakan lafal ada atau lafal tidak ada karena ada yang ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Maka yang ada adalah yang ada. Kita ini diadakan. Kita ini oleh yang ada. Oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Yang ada sebelum lafal ada itu. Paham tidak? Temenan? Itu namanya dalil akli. Nah, dalil akli namanya. Gusti Allah itu ada, kita ini diadakan oleh Gusti Allah. Nah, Gusti Allah ada itu sebelum lafal ada itu ada, Gusti Allah sudah ada. Paham ya? Nah, itu namanya itsbatu wujudillah. Yang kedua, jihad adalah iqamatu syairillah. Menjaga sholat 5 waktu masjid ramai terus, jihad. Adzan 5 waktu, jihad. Coba ramai enggak masjid Kaplongan, masjid mana Karangampel, ramai enggak 5 kali? Ramai orang sholat apa orang tidur? 5 kali syiar, ramai, itu jihad namanya. Selalu meramaikan. Orang haji tiap tahun banyak, itu jihad. Orang bulan Ramadan orang puasa semua Karangampel? Enggak jawab. Bulan Ramadan wong Karangampel puasa kabeh? Bakal zakat wong sugiye wong Karangampel zakat kabeh? Awas bobat, awas bohong nih. Itu melaksanakan syariat Islam, jihad fisabilillah. Masjid rame 5 waktu, haji rame, bulan Ramadan puasa kabeh, tadarus kalau malam tadarus Quran, itu semua adalah jihad fisabilillah. Yang ketiga, kalau memang terdesak, kalau memang darurat, terpaksa negara kita diserang, kita wajib perang. Paham tidak? Jadi kita siap membela tanah, itu jihad. Yang keempat, ini yang penting yang keempat. Wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim. Jihad yang nomor 4 adalah membela, melindungi warga masyarakat Indramayu, muslim atau non muslim. Coba, ini kitab kuning nih. Muslim atau Kristen atau Buddha atau Hindu, asalkan orang itu maksum, baik-baik, bukan penjahat, bukan pembunuh, bukan perampok, bukan pengedar narkoba, bukan bos judi, bukan. Orang baik-baik, muslim atau non muslim harus hidup di Indramayu aman, tentram dan damai. Paham tidak? Mewujudkan keamanan di Indramayu bagi orang yang baik-baik, bagi orang yang muslim atau Kristen, wong Islam atau wong Kristen atau wong Buddha, wong Hindu, asal orang itu baik-baik, ayo hidup bersama-sama aman, tentram, damai. Termasuk mewujudkan keamanan adalah jihad fisabilillah. Fathul Muin ini Fathul Muin, saya cuma menerjemahkan. Bil it'ami, semua penduduk Indramayu, asal orang itu baik-baik, bukan penjahat, muslim atau non muslim, harus cukup pangan. Harus apa? Cukup pangan. Coba, masalah pangan sangat penting. Kalau lapar nggak mungkin orang beribadah. Kalau lapar, kelaparan nggak mungkin orang jujur. Kalau lapar nggak mungkin orang itu amanah, ya tidak? Karena lapar terjadi pencurian, karena lapar terjadi perampokan, kalau lapar terjadi begal,
awalnya terpaksa, lama-lama jadi kecanduan. Karena kurang gajinya jadi korupsi, lama-lama juga ini masih korupsi baik. Paham betul? Jadi kalau ada orang Indramayu, ini pojok nih ya, pojok nih, paling pojok Indramayu nih, kulon kidul lah. Wah, trisi. Sing paling pojok beli malu akal-akal rame, sing paling sepi lah apalah. Gantar. Lamun ana wong gantar siji mati karena tidak makan, karena beli mangan dosa kabeh. Nomor siji bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 15 ketua NU. Dosa kabeh. Lamun ana mati karena beli mangan. Ya kita juga dosa kalau ada orang mati kelaparan. Paham boten? Dan makan harus bergizi. Aja semayi, bersih semayi. Ampas kelapa dibomboni mecin, kalau uyah, kalau sabrang dipangan dedel otake. Mangan aja semayi. Sarapan susu, jahe merah, madu, telur. Siap? Kok diem saja? Sarapan susu, madu, jahe merah, telur. Siap? Makan siang ada ikan masnya 1, lainnya lalap sayuran. Makan malam ada ayamnya 1, paha atau suwi atau apa? Atau dada dengan lalabannya 1. Sehat bakal itu. Bakal sehat. Aja kangkung terus masya Allah. Sarapan kangkung, makan siang kangkung, makan malam kangkung. Dedel otaknya bakal. Paham boten? Niki jare kita Fathul Muin. Jare kita Fathul Muin dulu jare sendudu. Ayo makan yang baik, makan yang sehat. Kanjeng Nabi dahar madu, Kanjeng Nabi minum madu, Kanjeng Nabi dahar daging. Kanjeng Nabi makan daging, Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi minum madu, sehat. Paham betul? Ayo kita makan yang baik, ditingkatkan bergizi. Yang kedua, wal iksa'i pakaian. Para kiai terutama pakaiannya harus keren. Jangan menyedihkan. Imam Abil Hasan Asyadzili, sing diatur ke Syadziliyah, pakaiannya tiap hari ganti. Harganya mahal. Jas wol dari bahan wol dormil semeter 13 juta. Baju dalamnya Christian Dior. Gay Laros 7 juta. Pierre Cardin 7 juta. Sepatunya Hermes selawe juta. Ketimbangannya Belly 4 juta. Pulpennya Montblanc 13 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Ya Allah, tasnya itu tasnya Gucci paling murah 75 juta. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda Alphard. Bareng Kiai Indramayu akeh-akeh sarung kecap gajah duduk. Bajunya kokoh, insyaallah. Minyaknya misi, sandalnya lili, sepatu tasnya dudu merek Ecolak, ta Delsi, ta Samsonite dudu tulisan pojok musyawarah majelis ulama Kabupaten Dermayu. Ya Allah. Ana sing takon, pembantuan 16, Syadzili pembantuan 16. Pembantuan 16. Sing nyuci dewek, nyapu dewek, terima tamu dewek, gawe teh dewek 16 kiai. Omahe bagus. Ana sing takon, "Syekh, panjenengan wali kutub, tapi kok keren?" Imam Syadzili itu wali kutub. Sing duwe hijab Nasor, duwe hijab Bahar, duwe hijab Latif. Terus gimana? Kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Jawabnya, libasi yakul. Pakaianku yang saya pakai ini bisa ngomong. Bisa ngomong. Pribadi ngomongnya, ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi kalau kiai nyemprul itu artinya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Nggih boten. Makanya ya Allah, waktu Kanjeng Nabi Mi'raj deleng ana wong bangun dari kuburan gede dhuwur. Ternyata mukanya bolong, mukanya grepes. Kanjeng Nabi kaget, takon malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril?" Itu siapa Jibril?
Jabe Jibril niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Bakal tangis di kuburan, mukanya tidak ada dagingnya, bolong kropos. Percaya mboten? Ayo, pakaian para kiai, para ustadz yang keren. Agama Islam mengharuskan sholat suci. Itu artinya tidak mungkin sarung cuma satu. Pasti dong. Sarung cuma satu, ngurus kecomberan, ngurus pasar, nggak mungkin suci. Jadi minimal sarung punya 7. Berapa? 7. Baju 7. Berapa? 7. Kaos dalam 7. Berapa? 7. Celana dalam 7. Berapa? 7. Kopiah 7. Nah, itu agama Islam yang sebenarnya, kata Fathul Mu'in. Yang nomor 3, wal iskan, rumah. Kiai, pemimpin agama Islam, rumahnya harus bagus, harus keren, bersih, indah. Ulama-ulama Tunis, ulama negara Iran, ulama-ulama negara Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Emirat, negara Maroko, rumahnya bagus-bagus. Syekh Yusuf Qaradawi, rumahnya villa. Percaya betul? Mentereng ulama itu, mobilnya Cadillac, Caprice, Audi. Ya Allah, bandingkan ini ulama, masya Allah. Omai mungrong kamar, SSSS, rumah untuk selonjor sulit. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja sampai kamu jadi orang melarat. Quran itu. Aja sampai kamu jadi orang di'afan melarat. Kamu harus kaya. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, kaya itu Wajib. melarat. Dosa. Sayyidina Utsman kaya, sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah kaya raya, wakaf 10 hektar di Mesir, di daerahnya kuburannya Imam Syafi'i, 10 hektar jadi rusun sampai sekarang rusun di gangnya itu ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani sampai sekarang. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya loman, sampai wali duduk. Sampai wali duduk. Kaya tidak, loman tidak. Selangkang gue wis. Ya Allah. Kiai Wahab kaya, muter-muter menyebarkan NU sampai Palembang, Menes Pandeglang. Ning Palembang ketemu karo Kiai Kamil Soleh, asli orang Semarang, berdiri NU. Ning Menes Pandeglang Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Ning Betawi Guru Marzuki Cipinang Muara, pergi ke Bogor Ajengan Pagentongan, Cirebon Kiai Abbas, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Bamasum, Kudus Raden Asnawi Kudus, Kiai Ihsan Cepu, Lombok Tengah Kiai Hasun. Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan NU tanpa proposal, duit dewek. Paham boten? Jadi sugi itu wajib, melarat itu Dosa. dudu isin mengendorkan sholat tidak. Jam 3 tangi tahajud. Sholat tahajud, maca Yasin sepisan, Alif Lam Mim Sajdah 1 kali, Waqiah 3 kali, Tabarok 1 kali, Istighfar 100 kali, Sholawat 1000 kali. Sholat subuh, tes subuh, lulu duit. Sampai duhur, sholat duhur makan siang, lulu duit maning. Sampai asar, sholat asar, lulu duit maning. Gitu itu namanya. Paham boten? Ki Pawahidi bisa duit pesantren ambak kayak supaya duit. Lu ngahaji karo nolongi wong melarat karo itu pesannya Sunan Gunung Jati, titip tajuk karo wong miskin. Berarti kita harus kaya untuk memikirkan orang miskin. Paham boten? Di hari santri ini mari kita kesempatan mengenang jasanya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Tanggal 17 Agustus 45 merdeka.
Agustus, September, Oktober. Ada berita akan datang pasukan Nika. Tujuannya duduk perang. Tujuannya Arab Gulati mau mencari tentara-tentara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Yang masih dalam dipenjara oleh Jepang. Tiba-tiba Nika datang membawa senjata berat sampai pesawat tempur, wah ini sih bukan hanya mencari tahanan perang ini, tahanan Belanda bukan, mau ngejak perang ini. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman berunding. Ini gimana ini? Ya kita lawan. Yang melawan siapa? Rakyat. Namanya bahasa Arabnya intifadah. Apa? Ngeroyok, dikeroyok karo tepel, karo kayu, karo bata, karo watu, ada intifadah. Duduk perang duduk. Kayak bocah-bocah Palestina lempari batu tentara Israel, ada arahnya duduk perang. Intifadah arahnya, ngeroyok arahnya. Paham betul? Oke, setuju ngeroyok. Tapi yang bisa menggerakkan rakyat agar mau intifadah siapa? Siapa wong sing bisa menggerakkan rakyat intifadah? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu yang bisa itu. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai se-Jawa Madura tanggal 20 Oktober sidang atau rapat sampai tanggal 22 keluar resolusi jihad bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain. Apa? Setiap orang wajib, yang kaya miskin, yang bodoh yang pintar, yang kaya miskin, pejabat rakyat, semua wajib membela tanah air seperti sholat 5 waktu. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah air, mati syahid. Pada kalau bela agama. Barang siapa man khona li watani halalun damuh. Barang siapa berkhianat jadi cecunguknya Jepang, jadi anteknya Belanda, boleh dibunuh tapi tidak kafir. Kata Hasyim Asy'ari, enggak kafir enggak, tapi boleh. Ada orang Islam kok cecunguknya Belanda, mata-matanya Jepang, bunuh tapi enggak kafir. Namanya buat namanya. Paham betul? Nika datang. Komandan perang dipimpin dari Singa dari Cirebon. Kiai Abbas Buntet komandannya. Wakil komandannya Kiai Wahab dari Tambak Beras. Mengambil rumah sebagai markas komando di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Surabaya. Desanya Khofifah. Desa Khofifah itu namanya Siwalan Kerto desanya namanya. Desa Khofifah. Terjadi peperangan yang tidak seimbang. Korban banyak, kurang lebih 20.000, tapi kita menang. Komandan Nika namanya Brigjen Malabi, tanggal 10 mobilnya meledak. 10 November mobilnya meledak. Sing masang bom ning mobilnya Brigjen Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati. Yang masang bom bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Nama siapa? Harun. Sayang, Harun tidak menjauh, bahkan berdiri melihat kayak apa hasilnya. Dikira mercon, dianggap mercon. Begitu meledak, Malabi mati, Harun pun mati. Ada lagi santri Surabaya namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient. Hotelnya masih ada tuh, sekarang namanya Hotel Majapahit, masih utuh bangunannya. Menyobek-nyobek bendera Belanda, mengganti dengan merah putih, ditembaki dari bawah. Si nembak rupanya lebih pintar rupanya, selamat. Atau dia punya akik anti peluru, yang nggak tahu lah pokoknya. Jadi sangat besar jasanya para santri dan para kiai dalam pertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Jokowi ketika periode pertama kampanye, kalau saya menang jadi presiden akan ada hari santri nasional. Pak Jokowi menang. Pak Jokowi mau menentukan hari santri tanggal 1 Muharram, 1 Syura. Saya langsung menghadap. Ada di sini juga ada, di YouTube juga ada. Mohon maaf Pak Presiden, tidak tepat kalau 1 Muharram. Kalau 1 Muharram itu hari besarnya umat Islam dunia, awal tahun Hijriah. Jadi hari apa? Tanggal 22 Oktober. Di mana di situ Hasyim Asy'ari mengeluarkan
resolusi jihad, santri-santri melawan nikah, mempertahankan kemerdekaan. Ya, Pak Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin mengadakan FGD di Hotel Salak Bogor. Nah, semua ormas Islam diundang. Dari jam 2 seminar, narasumbernya saya, Profesor Azumadi Azra, Direktur Pesantren Ali Drus waktu itu, dan Pak Lukman sendiri memberikan respek. Akhirnya jam 9 malam, setuju semua ormas hari santri tanggal 22 Oktober. Jadi, yang menyuwun sewu, mohon maaf, tanggal 2 Oktober itu adalah ya andilnya saya lah, perjuangan saya. Kalau saya nggak ngotot, tanggal 1 Muharram jadinya itu waktu itu. Ada di YouTube juga ada. Ada di YouTube tersebar. Alhamdulillah. Jadi kenang-kenangannya Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah Hari Santri. Mengakui peranannya santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tadinya nggak ada. Nggak diakui peranannya kiai-kiai santri. Nggak diakui. TNI Polri aja yang ada peranannya. Dan umat orang nasionalis lah. Orang nasionalis. Sekarang setelah ada Hari Santri, semua mengakui sejarah bangsa Indonesia bisa merdeka, juga ada peranannya para kiai dan para santri. Tanggal 18 Agustus rapat menentukan Undang-Undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia. Di situ dalam pembukaan ada 7 kata. Dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Orang-orang Kristen dari Indonesia Timur tidak setuju nanti jadi negara Islam ini. Akhirnya Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, anggota sidang, pulang ke Tebuireng. Belum ada WA waktu itu, belum ada WA, belum ada SMS. Pulang Tebuireng. Bapak, matur pada Hashim Asy'ari, ayah, ini gini gimana? Ya nanti malam saya istikharah dulu. Malam istikharah, besok paginya Wahid, kamu kembali ke Jakarta. NU menerima dicoretnya 7 piagam Jakarta, 7 kata piagam Jakarta. Yang penting Indonesia bersatu dulu, kuat dulu. Bersatu kuat, baru di atas tanah yang kuat, di atas negara yang kuat, kita berjuang Islam. Bangun masjid, madrasah, pesantren, di atas persatuan yang kuat. Betul Kiai Hasyim Asy'ari, betul. Coba Afghanistan 100% Muslim. Wong siji bae langka wong Kristen, Muslim kabeh. Terdiri dari 7 suku. Indonesia 400 lebih suku ini. Salah hanya 7 suku. Perang saudara sudah 24 tahun. Perang saudara, paten-patenan, bom-boman, bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di masjid, lagi Jumatan, lagi Mauludan. Presidennya Syekh Burhanuddin Rabbani hafal Quran, dipateni, kafir, antek Amerika katanya. Anak bocah wadon nyanyi, dipateni, perempuan haram nyanyi. Jadi nyanyi haram, membunuh gak haram. Itu Taliban tuh di Afghanistan. Berarti walaupun 100% Islam, negaranya tidak kuat, sulit untuk memajukan dakwah Islam. Jangan harap negara yang tidak stabil bisa memperjuangkan agama Islam. Indonesia insya Allah negaranya kuat, stabil, silakan bangun pesantren, silakan bangun madrasah, silakan bangun masjid. Sulit enggak? Sulit enggak? Negara Pancasila, bukan negara agama, tapi bangun masjid gampang, bangun musola gampang, ngadakan pengajian, kumpul semuanya gampang. Di Saudi Arabia kumpul kaikin bengi-bengi dilarang, sampai mencret gak akan diizinkan. Kumpul kaikin gini Saudi Arabia. Tapi di kita bebas, bukan negara Islam, tapi kita bebas dakwah Islam. Paham boten? Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada para pemimpin kita, terutama Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari yang ulama dan pahlawan nasional, gitu ya. Ulama dan pahlawan nasional. Kepada putranya Kiai Haji Wahid Hashim, kepada putra cucunya Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur. Mari kita baca Al-Fatihah untuk beliau-beliau. Mudah-mudahan haula minas solihin fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan pesan Darul Ma'arif fil mustaqbal di masa yang akan datang
lebih maju lagi, lebih barokah, lebih manfaat, mengeluarkan output alumninya berkualitas. Insya Allah. Allah yaftah alaikum wa yassir umurakum wa yakhudh bi'aydikum ila fihi salah wal khair was sa'adah fid dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.